warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Masyarul muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan majelis dalam hal ini Sirroh Nabawiyah. Salawat serta salam senantiasa tercurah buat baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada siapa saja yang terus tegak melaksanakan sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah yang berbahagia, kita masih berbicara tentang keadaan Jazirah Arab sebelum datangnya Islam, sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Secara singkat saya akan bacakan kerajaan-kerajaan di negeri Jazirah Arab. Ada 3 kerajaan besar, di samping yang kecil-kecil banyak. Tapi kita bahas sekilas tentang kerajaan besar. Semuanya kerajaan ini berasal dari Arab Yaman. Arab Yaman. Yang dikenal sebagai keturunan Qahtan bin Abar. Yang pertama adalah kerajaan Yaman. Kerajaan Yaman dikuasai oleh Qahtan bin Abar sampai 28 keturunan. Memang Arab pertama yang lebih dikenal Arab Yaman. Tentunya zaman dulu tidak terbagi berdasarkan wilayah-wilayah teritorial negara seperti saat ini. Yaman satu kesatuan dengan Jazirah Arab, Arab Saudi. Sampai ke Irak, sampai ke Syam. Itu semua jadi satu. Kemudian raja itu dimulai dengan namanya Tuba. Tuba al-Awwal bin al-Arqam. Seterusnya berkuasa sampai 20 keturunannya turun-temurun. Kalau zaman dulu nggak ada periodisasi kekuasaan. Seolah-olah raja itu adalah menguasai wilayah, kemudian diwariskan kepada keturunannya.
sampai sekarang juga banyak yang masih pakai kerajaan. Negara Inggris masih kerajaan. Belanda kerajaan. Cuma kalau dahulu raja itu ya eksekutif, yudikatif, legislatif. Kalau sekarang raja hanya simbol di negara-negara tersebut. Nah, kemudian raja yang terakhir sekali, Raja Zuljahdan Al-Himyari. Kerajaan ini jatuh di tangan Aryat. Aryat seorang pemuka Raja Najasyi dari negeri Habasyah, sekarang Ethiopia. Nah, kemudian ketika ditaklukkan oleh Raja Ethiopia, kemudian Yaman, Jazirah Arab dijadikan satu, terutama Yaman. Sebab Ethiopia itu berbatasan hanya dengan laut, dengan Saudi Arabia, dengan Jazirah Arab. Atau kalau kita lihat peta itu, dibatasi oleh Laut Merah, sebelah timurnya adalah Saudi, sebelah barat Afrika, itu pas negeri Ethiopia. Negerinya Bilal bin Rabah. Nah, Raja Aryat ini terkenal sangat sewenang-wenang. Nah, pada saat itu rakyatnya tentunya tidak setuju dengan cara raja memerintah. Bahkan rakyatnya itu dipaksa oleh Abraha. Abraha itu terkenal sebagai raja Ethiopia. Kemudian singkatnya begini, Aryat itu raja pada kerajaan Yaman. Kemudian rakyatnya melakukan kudeta dengan bantuan Raja Abraha. Maka Abraha bisa menaklukkan Aryat dengan bantuan rakyat Yaman sendiri. Nah, kemudian Aryat itu dapat dibunuh oleh rakyatnya. Berkuasalah Abraha, yang mulanya diundang dari negeri Ethiopia, kemudian dia berkuasa ke negeri Yaman. Sampai seterusnya begitu, sampai Abraham meninggal dunia. Kemudian ketika dia meninggal dunia, digantikan oleh putranya bernama Masyruk. Dan begitulah seterusnya kekuasaan kerajaan Yaman dikuasai oleh dari negeri Habasyi. Kemudian negeri Yaman di bawah kerajaan Habasyi dikalahkan oleh negeri Persia. Negeri Persia dikalahkan pada negeri Persia mengalahkan negeri Yaman sampai ditaklukkan oleh Persia. Kemudian Persia sendiri akhirnya runtuh karena di masa kekuasaan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dengan runtuhnya Persia, maka kerajaannya yang di tempat-tempat jauh itu semakin memudar. Dan disitulah kembali Islam berjaya di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, kerajaan Munaziro. Kerajaan Munaziro siapa? Keturunannya dari Qahtan juga. Qahtan yang keturunannya menyebar ke negeri Irak, sebelah utara daripada negeri Jazirah Arab. Munaziro ini
masih keturunan Khoton, tapi yang hijrah ke Irak. Begitu juga kerajaan yang ketiga, kerajaan Gosania. Kerajaan Gosania ini adalah bangsa Arab yang hijrah ke Syam. Irak, Syam. Irak di sebelah baratnya, Syam di sebelah timurnya. Nah, raja yang paling akhir adalah Jabala Ibnu Aitham. Masih keturunan Khoton. Jadi 3 kerajaan yang ada di Jazirah Arab, kerajaan Yaman, kerajaan Munaziro, kerajaan Gosania, semuanya keturunan Arab Yaman, yaitu Khoton bin Abar. Nah, kita bisa ketahui pada saat zaman dulu Arab Saudi yang terkena itu Arab bangsa Yaman. Nggak dipisahkan berdasarkan negara-negara seperti sekarang. Artinya negeri Yaman lebih subur, lebih banyak penghuninya. Terkenal seperti kerajaan Sabah yang nanti akan kita terangkan. Negeri Sabah itu terkenal. Sampai negeri Raja Bilqis, Ratu Bilqis itu berasal dari Yaman. Nah, sampai kemudian Yaman sendiri didoakan oleh Nabi SAW. Itu karena watak bangsa Arab asal dari Yaman punya keluhuran budi, punya amanah yang tetap dijaga sampai sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang berbahagia, begitu tiga kerajaan yang terkenal di Jazirah Arab. Sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah dilahirkan. Nah, kemudian kita akan membahas sebelum sampai kepada saat menjelang lahirnya Nabi Muhammad SAW tentang Baitullah, Ka'bah. Kenapa Ka'bah didahulukan? Karena memang Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Adam konon. Yang membangunnya adalah para malaikat. Sedangkan Nabi Ibrahim itu hanyalah meninggikan dengan fondasinya sudah ada, pernah tenggelam, pernah hilang pada saat wabah air bah Nabi Nuh alaihissalam, sehingga Ibrahim hanya disuruh meninggikan. Fondasinya udah ada. Nah, itu yang kita baca di dalam Al-Quran. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, bahasanya yarfa'u, meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah. Jadi yarfa'u Ibrahim. Kalau seandainya dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tentu bahasanya bukan meninggikan. Meninggikan berarti apa yang sudah ada ditinggikan. Jadi dasarnya itu sudah ada, fondasinya sudah ada. Nah, dalam kisah yang disebutkan oleh para ahli sejarah, konon ya, yang meninggikan, ya, yang membangun Ka'bah itulah para malaikat. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, Allah berfirman kepada Adam, wahai Adam, engkaulah permulaan manusia dan ini permulaan bait, rumah untuk ibadah. Ya. Rumah untuk ibadah, bukan rumah-rumah yang lain. Rumah ibadah, rumah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada rumah yang lain? Sangat mungkin.
Apalagi para ahli syariat tidak menerangkan itu. Mungkin ada, mungkin tidak. Tapi yang jelas rumah yang pertama yang dijadikan untuk beribadah kepada Allah adalah Baitullah. Maka disebut rumah ini Baitullah. Rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan Allah berfirman kepada Adam alaihissalam. Berdasarkan ahli sejarah, pada saat itu dalam tafsir yang besar ya, seperti tafsir yang diterangkan dalam kitab tafsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang mula-mula sekali mendirikan Ka'bah itu adalah para malaikat. Ketika Adam dan Hawa telah diturunkan ke dunia, lalu Allah memerintahkan malaikat Jibril supaya menjumpai Adam dan Hawa, agar keduanya mendirikan sebuah bait yang ada di kota Mekah. Setelah Jibril menjumpai keduanya, dia terus mengurus tanah tempat mendirikan bait itu. Adam lalu menggali tanahnya, sedang Hawa bekerja membuang tanah itu. Sesudah penggalian tanah sampai pada yang berair, tiba-tiba datanglah suara dari arah atas. Cukuplah hai Adam. Wahai Adam, cukuplah. Kemudian kedua-duanya Adam dan Hawa membina bait. Dan setelah membinanya, lalu diwahyukan Allah kepada Adam supaya dia tawaf mengelilingi Ka'bah, mengelilingi bait, dan dinyatakan kepada wahai Adam, engkaulah permulaan manusia dan itulah permulaan umat Allah, yang artinya untuk beribadah. Jadi beribadah kepada Allah berupa mengelilingi bait itu sudah ada sejak zaman Adam alaihissalam. Makanya haji yang dilaksanakan oleh umat Islam sekarang sejak zaman Nabi Muhammad SAW itulah adalah haji yang menurut Islam. Tapi sejak zaman Adam alaihissalam orang sudah tawaf mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah. Nah, kata malaikat dalam riwayat yang lain, Ka'bah didirikan oleh malaikat 2000 tahun sebelum Adam diturunkan. 2000 tahun oleh malaikat sebelum Adam. Ketika itu belum dinamakan Ka'bah, tapi Ad-Durrah, namanya Ad-Durrah. Ketika Adam mengerjakan haji di tempat itu, malaikat berkata kepada wahai Adam, hendaklah engkau berhaji dengan baik-baik. Kami berhaji pada bait ini 2000 tahun sebelum engkau. Nah, Adam disuruh bangun. Sementara rumah bait itu sudah ada sebelumnya. Nah, ini penjelasan para ulama ahli sejarah, apakah yang dimaksud oleh malaikat, dia rumah itu sudah ada dalam bentuk gambaran, kemudian diwujudkan di muka bumi, atau memang rumah itu sudah ada sebelum ada membangunnya. Kata para ahli sejarah, kita tidak usah khawatir mengenai itu. Karena apabila kita keliru atau tidak meyakininya, bukan termasuk perkara akidah. Bukan termasuk perkara akidah. Riwayat lain menerangkan bahwa Adam dan Hawa setelah dikeluarkan dari surga ke bumi, mereka merasa tidak pernah mendengar suara malaikat dan tidak pernah mendengar pula bisik-bisik para malaikat. Lalu Adam berkata, ya Rob, mengapa aku tidak mendengar suara malaikat dan bisik-bisik mereka? Kemudian Allah menjawab, sebab kesalahanmu, wahai Adam. Sebab kesalahan Adam
mendengarnya malaikat di surga. Adam merasa tidak mendengar lagi. Allah menjawab, kesalahanmu wahai Adam. Tetapi pergilah kamu lalu dirikanlah sebuah rumah. Dan kelilingi rumah itu, sebut namaku di sekelilingnya, seperti yang telah kamu lihat para malaikat berbuat demikian di sekeliling arshku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Adam dengan mengelilingi Ka'bah kemudian bisa mendengar lagi suara malaikat. Adam mencontoh mengelilingi Ka'bah itu sebagaimana dia melihat para malaikat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengelilingi arsy-Nya. Ada pula riwayat yang menerangkan bahwa Ka'bah Baitullah itu diturunkan dari langit pada masa Adam. Adam mengerjakan haji 40 kali ke Ka'bah di Mekah dengan berjalan kaki dari India. Nah, ini tentang India ini kan jauh dari Jazirah Arab. Masuk di dalam sejarah kita. Yang lebih kuat memang dari India. Bahkan pada saat diturunkan dari langit, keduanya terpisah. Adam dan Hawa. Menurut konon Adam ada di India. Di samping itu diriwayatkan pula oleh sejarah bahwa Adam dan Hawa ketika dikeluarkan dari surga dan turun ke bumi, keduanya bercerai. Maksudnya berpisah. Beberapa tahun lamanya dan masing-masing saling mencari. Sendirian ya. Sendirian. Adam sendiri, Hawa sendiri. Mencari, akhirnya dapat berjumpa di padang Arafah. Sewaktu keduanya mengerjakan haji. Lebih khusus lagi di padang Arafah, di bukit namanya Jabal Rahmah. Maka banyak orang-orang yang mengaitkan kisah itu bertemunya Adam dan Hawa dengan kehidupan dia. Banyak orang yang naik haji masih memahami kepercayaan atau mitos itu. Misalnya ditulis namanya, nama dia, nama si istrinya, dilemparkan ke situ atau ditaruh diletakkan di batu Jabal Rahmah. Atau yang belum punya jodoh, menginginkan jodoh. Nah itu semuanya tahayul. Semuanya syirik. Wasilah kata mereka. Wasilah tentunya bukan menurut kita. Nah kemudian ketika riwayat lain ketika Nabi Nuh dengan perahunya yang menghindari dari air bah, Hajar Aswad itu dinaikkan ke langit. Kemudian diturunkan kembali. Lantaran tempat Ka'bah fondasinya terbenam oleh air bah, maka Nabi Ibrahim membangunnya kembali. Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Baqarah 127 itu. Jamaah yang berbahagia, begitulah sampai seterusnya Ka'bah diriwayatkan begitu. Nah, kita dalam hal ini riwayat-riwayat yang diterangkan oleh para ahli sejarah boleh percaya, boleh tidak. Tetapi yang jelas Allah berfirman yang bunyinya inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina
Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia, yaitu Baitullah yang ada di Bakkah. Bakkah itu nama lain dari Makkah. Nah, kita sulit memang mempercayai 100% riwayat-riwayat tadi. Seperti Nabi Adam mendengar malaikat membangun 2000 tahun sebelumnya. Tapi yang jelas Allah memfirmankan, sesungguhnya rumah yang pertama ada di muka bumi untuk beribadah adalah yang disebut Baitullah di kota Mekah. Nah, ini sudah cukup bagi kita. Karena Allah yang menginformasikan. Karena Allah yang tidak pernah tersembunyi baginya apa yang lalu dan apa yang akan datang. Sejarah bisa hilang. Sejarah bisa tidak ditemukan manusia. Menelusurinya kadang-kadang orang berbagai versi. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan rumah yang pertama untuk manusia beribadah adalah Baitullah yang ada di Mekah. Ditambah lagi dengan wa'id yarfa'u Ibrahim al-qawaida minal bait wa Ismail. Maka bagi kita umat Islam, kita punya ayat ini yang menerangkan tentang yang pertama rumah untuk ibadah di dunia, di bumi ini adalah Baitullah. Di dalamnya penuh dengan keberkahan. Sebagai petunjuk bagi alam semesta. Nah, apa arti keberkahan atau bagi petunjuk? Keberkahan itu menunjukkan bahwa Allah yang memberkati rumah itu. Sampai sekarang Ka'bah, ya, Baitullah, Masjidil Haram, ada tempat yang paling diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan tempat-tempat yang lain. Bukti sebagai petunjuk bagi alam. Petunjuk bahwa informasi ini benar. Bahwa Allah benar. Bahwa cerita Allah benar. Buktinya terdapat dalamnya keberkahan. Di dalamnya juga tanda-tanda ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah maqam Ibrahim. Maqam itu artinya apa? Tempat berpijak Nabi Ibrahim. Nah, diriwayatkan ketika Nabi Ibrahim membangun bersama Ismail, maka pada saat masih setinggi badannya, Nabi Ibrahim tidak perlu menaiki sesuatu tangga. Sampai udah tinggi, kemudian Nabi Ibrahim memerlukan tambahan pijakan. Itu dikenal dengan batu-batu. Yang ada itu, yang sekarang ada di Ka'bah itu, Maqam Ibrahim. Itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Maka ada telapak Ibrahim. Besar ya telapaknya. Yang udah melihat ke Maqam Ibrahim, itu bekas telapaknya Ibrahim besar sekali. Nah, itulah tanda-tanda petunjuk bagi umat Islam dan manusia pada umumnya. Karena siapa yang berlindung di dalamnya, masuk dalam, dia akan aman. Sampai hari kiamat itu akan aman. Bahkan tempat yang tidak dimasuki oleh Masihud Dajjal, ketika dia menghancurkan kota-kota seluruh yang ada di bumi, Dajjal tidak bisa masuk ke Baitullah. Bukti bahwa Allah menjaga Baitullah. Kemudian jamaah yang berbahagia, sedikit kita akan
mengenai bangsa Quraisy yang menjadi terakhir sampai dengan wafatnya Nabi menjadi penjaga Ka'bah. Ka'bah itu dijaga oleh suku-suku bangsa Arab turun-temurun bergantian. Ya. Suku Quraisy adalah yang terakhir sampai Nabi Muhammad SAW lahir. Dikisahkan oleh Al-Quran, li'ila fi Quraisy ila fi mrihlata syita'i was-sayf. Faliya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kebiasaan kaum Quraisy, yaitu kebiasaan mereka yang bepergian pada musim dingin dan musim panas, itu kebiasaan yang baik, maka hendaklah mereka menyembah kepada Tuhan rumah ini, Tuhan Ka'bah, yang telah memberi makan kepada bangsa Quraisy di saat laparnya dan mengamankan mereka dari ketakutan. Nah, itu sebagai cermin bangsa Quraisy itu diutamakan oleh Allah Subhanahu. Apalagi oleh hadis-hadis Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain, Nabi meriwayatkan begini. Bangsa Islam ini akan beres, dunia ini akan beres dengan Islam yang dipimpin oleh Quraisy. Maka persyaratan khalifah yang 7 itu, yang pertama alim, yang kedua takwa, terusnya yang 7 dari bangsa Quraisy. Itu Rasulullah SAW yang mengatakan. Tentu dia tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. Bukan lantaran beliau adalah suku Quraisy. Bicaranya adalah wahyu. Berarti dari Allah Subhanahu wa taala. Urusan kehidupan manusia akan beres kalau dipimpin oleh Quraisy. Nah, coba Quraisy itu. Khalifah yang 4 itu dari Quraisy semua. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dari Quraisy. Nanti pada saat terakhir umat Islam memimpin dunia sekali lagi, itu pun dari keturunan Quraisy. Bahkan namanya mirip sama dengan nama Nabi Muhammad SAW. Ayahnya sama dengan ayah Nabi Muhammad SAW. Imam Mahdi itu adalah namanya Muhammad atau Ahmad bin Abdullah. Imam Mahdi yang akan memimpin kita kali lagi. Tapi usia kepemimpinannya tidak lama, hanya sekitar 7 atau 8 tahun. Tapi dengan dipimpin oleh dia, bangsa Quraisy itu aman dunia ini. Semuanya tentram. Sehingga dikatakan saat itu tidak ada orang-orang yang membutuhkan sedekah karena saking makmurnya. Semuanya pintu rumah di belahan bumi ini semuanya sudah dimasuki kalimat la ilaha illallah. Nah, makanya suku Quraisy memiliki keutamaan. Keutamaan itu di dalam suku Quraisy memimpin ada majelis-majelis, kita sudah sebutkan sebagian kemarin, ada majelis Siqayah, ada majelis An-Najwa, ada majelis Al-Musyawarah. Semuanya itu untuk kepemimpinan masing-masing. Yang tujuannya
melayani manusia dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan firman yang lain lagi dalam firman-Nya surat Al-Qasas ayat 57. Awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi tamarati kulli syai'in rizqan min ladunna. Dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah yang haram, tanah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan dan menjadi rezeki bagi kamu dari sisi kamu. Arab Saudi itu tidak punya panen buah-buahan yang banyak. Tapi berbagai jenis buah-buahan ada di Arab Saudi. Ini tidak terlepas dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimatnya saya ulang. Awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi tamarat kulli syai'in rizqan min ladun. Dan apakah tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram, tanah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam jenisnya untuk menjadi rezeki bagi penduduk sekitar Baitullah. Apa yang tidak ditemukan jenis buah di Saudi Arabia? Sekalipun tidak punya kebun, ladang yang menghasilkan berbagai jenis buah, tetapi didatangkan dari luar. Nah, pernyataan ini menunjukkan bahwa bangsa Quraisy telah Allah lebihkan dibandingkan suku yang lain. Maka Nabi Muhammad SAW lahir dari suku terbaik, dari bapak terbaik, dari ibu yang terbaik. Kemudian lahirlah manusia terbaik. Nanti kita akan tahu apakah Abdullah itu yang terbaik. Terbaik dia. Buktinya Abdul Muthalib sangat sayang kepada Abdullah dibandingkan 11 lain saudaranya. Begitu juga Aminah adalah wanita terbaik. Wallahu a'lam. Jamaah yang berbahagia, begitulah kisah Quraisy sampai kita bisa menginjak masa kelahiran Nabi SAW. Dari suku terbaik, keturunan terbaik, ayah terbaik, ibu yang terbaik. Nanti sisi-sisi yang menunjukkan tanda-tanda kenabian saat Nabi lahir sudah tampak. Tapi pada saat itu sedikit orang yang mengerti. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang saya bisa sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.